Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing. Kali ini gue mau bahas tentang bagaimana sih cara kita agar tetap fokus terus gitu. Kan banyak dari kita ketika mengerjakan sesuatu atau lagi belajar, seringkali kita menghadapi namanya gagal fokus, kehilangan fokus gitu. Nah, beberapa kali gue alamin juga ketika gue sedang mengerjakan skrip untuk buat konten selanjutnya atau bahkan menyusun strategi bisnis, tiba-tiba berbagai macam distraksi itu muncul sehingga menghilangkan fokus yang gua bangun dari awal gitu kan. Nah, kali ini yuk kita bahas bagaimana caranya agar kita itu tetap fokus terus gitu. Nah, yang pertama adalah menghilangkan distraksi. Distraksi itu ada dua jenis. Yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Internal itu berasal dari dalam diri kita, baik itu kondisi tubuh kita maupun dari pikiran-pikiran kita. Yang pertama adalah dari kondisi tubuh. Kondisi yang tidak sehat, tubuh yang nggak sehat itu bakal menimbulkan distraksi saat belajar atau saat mengerjakan tugas gitu. Nah, kondisi tubuh yang nggak sehat, solusinya ya cuma istirahat. Jangan dipaksakan untuk belajar. Karena ketika kondisi kita ini sedang tidak fit, terus kita paksa untuk belajar, maka akan memperburuk kondisi tubuh kita itu sendiri. Nanti malah nggak akan pernah belajar-belajar gitu, karena kondisi tubuh kita yang nggak fit itu. Nah, yang kedua adalah berasal dari pikiran. Nah, pikiran manusia atau pikiran kita itu seringkali berpikir liar, tidak bisa terkontrol. Nah, contohnya nih, ketika kita sedang mengerjakan tugas, ketika kita sedang belajar, tiba-tiba pikiran kita itu memikirkan hal-hal lain seperti, oh nanti gua mau nonton film ini, gua nanti mau, oh ini hari Minggu, One Piece rilis. Di saat itulah fokus kita terganggu gitu. Nah, bagaimana cara mengatasi distraksi yang berasal dari pikiran ini? Nah, ada dua jenis nih solusi. Yang pertama adalah ketika apa yang kita pikirkan itu nggak penting, cukup hitung 1 sampai 3 terus bilang lupakan, fokus lagi gitu. 1, 2, 3, lupakan, fokus, lupakan, fokus. Nah, itu kalau seumpama yang kita pikirkan itu nggak penting. Terus yang kedua adalah ketika apa yang kita pikirkan itu ternyata penting. Misal beli obat, beli eh, susu buat anak atau segala macamnya. Jika yang teman-teman pikirkan itu adalah hal yang penting, teman-teman sebelum belajar itu harus menyiapkan namanya lembar distraksi. Lembar distraksi ini fungsinya untuk mencatat hal-hal penting yang teman-teman pikirkan di saat belajar gitu, di luar konteks apa yang kita pelajari, apa yang kita fokuskan saat itu. Nah, kenapa harus dicatat? Karena kita kan nggak ingin mengingat-ingat terus selama belajar itu. Takutnya nanti lupa, oh tadi aku kepikiran ini, itu penting, oh malah mengganggu teman-teman gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah distraksi eksternal. Distraksi eksternal itu biasanya terpicu atau kita rasakan melalui panca indera kita. Contoh beberapa distraksi yang berasal dari luar itu adalah suara bising, terus aroma-aroma yang tidak sedap atau aroma yang sedap sekalipun gitu kan. Terus eh, gigitan nyamuk atau gerah itu juga sumber sumber distraksi. Dan yang paling utama itu adalah karena media sosial atau karena handphone kita. Itu adalah distraksi yang paling sering yang paling sering dialami oleh teman-teman atau bahkan diri gua sendiri gitu. Nah, ada satu lagi mungkin distraksi dari orang lain atau orang sekitar kita yang nggak tahu apa yang sedang kita lakukan, tiba-tiba eh, menegur atau meminta kita untuk melakukan sesuatu. Itu juga sumber distraksi. Terus bagaimana caranya untuk menghindari sumber distraksi dari eksternal ini? Teman-teman bisa melakukannya dengan cara berpindah tempat. Nah, ketika teman-teman berada di lokasi yang tidak nyaman, teman-teman harus berpindah tempat. Misal nih, gua sendiri ini ketika malam itu seringkali terjadi distraksi sehingga ketika membuat konten itu
seringkali gagal. Nah, makanya sekarang pindah dari lokasi yang biasa gue tempatin di malam hari, sekarang pindah di sini di pagi hari untuk mencegah adanya distraksi gitu. Cara selanjutnya agar kita tetap fokus itu adalah dengan menerapkan aturan 4%. Nah, untuk meningkatkan fokus kita menjadi lebih baik lagi, kita harus masuk ke dalam namanya zona flow. Di mana zona flow itu adalah zona yang penuh atensi dan membuat diri kita itu lebih nyaman gitu. Zona flow itu sendiri biasa teman-teman dapetin ketika teman-teman ini main game online. Nah, di situ kan teman-teman bisa fokus main berjam-jam itu. Itu karena mereka ini menerapkan namanya aturan 4%, di mana eh, tingkat kesulitannya itu selalu dinaikkan 4% lebih tinggi dari biasanya. Sehingga teman-teman ini lebih terpacu dan memiliki atensi tinggi dan lebih menantang gitu lah, nggak bosenin. Jadi kalau seumpama permainan itu mudah banget gitu kan, teman-teman lama-lama bosen, ah game kok cuma cuma gini doang, mudah gitu. Ketika game itu terlalu sulit banget, teman-teman bakal cepet nyerah gitu kan. Nah, itulah kenapa pentingnya aturan 4% itu. Yang selanjutnya adalah charging station. Di mana teman-teman ini kan ketika belajar udah terlalu lama nih dan fokusnya udah mulai buyar, ya itu sudah wajar namanya. Karena kita sudah berada di posisi yang jenuh. Ketika kita jenuh, kita harus mereset mental kita agar mood kita itu kembali lagi gitu. Nah, banyak cara untuk melakukan charging station atau mengecas diri kita yang tapi tiap orang itu beda-beda. Ada yang ngopi, tidur siang, atau tidur sejenak lah intinya. Terus mandi. Nah, pokoknya kegiatan apapun yang dapat mengembalikan mood kita. Agar fokus kita itu bisa muncul kembali gitu. Yang selanjutnya adalah menerapkan standar dan ekspektasi yang realistis. Itu penting teman-teman karena ketika ekspektasi kita atau standar belajar kita terlalu tinggi dan kita nggak bisa mencapainya, itu dapat mengurangi atau bahkan membuat diri kita itu males untuk melakukannya gitu. Yang terakhir adalah coba teman-teman terapkan mindset nanggung. Kalau teman-teman biasanya belajar 7 soal per hari gitu, bilang, nanggung dikit lagi 10 gitu kan. Nanggung dikit lagi bab 1 selesai. Nanggung bentar lagi konten ini selesai gitu kan. Nah, menerapkan mindset nanggung itu bisa membuat diri kita itu berlama-lama dalam belajar. Oke, mungkin gitu aja.